Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tanpa menyebut nama dan jabatan karena pejabat semua saya lihat nih kan gitu. Ya, jadi ini sudah agak ada demam berekonomi di lingkungan dia sudah ada. Dan saya berkali-kali ini dikirim oleh mantan ketua PP Muhammadiyah yang sekarang menjadi ketua ranting, Pak Din Samsudin. Ternyata Pak Din Samsudin dengan teman-teman membuat Koperasi Syariah Muhammadiyah Pondok Labu. Pak Din ketua umumnya itu ya. Itu namanya, dia memproduksi berasmu. Nah, ini saya lihat bagus juga nih. Tapi kalau bisa disosialisasikan ya. Bagi saya begini, saya pernah dipercaya oleh Pak Haidar menggantikan beliau ke Pekanbaru untuk bertemu dengan Raja Perlis, juga dengan Menteri Besar Perlis dan dengan Mufti Perlis. Saya tidak tahu persis ngapain gitu kan. Ternyata saya diminta menandatangani MOU antara PP Muhammadiyah dengan Menteri Besar Perlis dan Raja Perlis tentang pendirian perguruan tinggi Muhammadiyah di sana. Muhammadiyah akan sudah mendirikan ya. Sekarang kan sudah berdiri nih di Perlis, di negara bagian Perlis. Semula kita ingin di Johor, tetapi Johor tidak mau menerima karena di sana mazhabnya mazhab Syafi'i ya. Jadi mereka tidak bisa terima kita. Lalu dalam percakapan sebelum acara resmi itu, saya bercerita tentang kondisi umat Islam Indonesia. Lalu beliau bilang begini, kalau begitu sama nasib kita. Ya, di mana letak samanya adalah kita majority, tetapi dalam bidang ekonomi peran kita minority itu. Tapi beliau masih bagus. Ekonomi umat Islam di Malaysia lebih bagus ya. Kalau di negeri kita jumlah umat Islam itu ketika negeri ini diproklamirkan kan di dalam risalah rapat tahun 45 itu jumlah umat Islam 90%, 95%. Tapi sekitar 1 tahun 2 tahun yang lalu Kementerian Dalam Negeri sudah melansir data baru. Jumlah umat Islam tinggal lagi 86,8%. Tuh. Dan di antara yang 86,8% itu adalah orang Yahudi, agamanya Yahudi. Aku bisa begitu Pak Narbas. Nah, ternyata begini. Saya kaget juga ada YouTube-nya. Jadi ini orang Yahudi, agama Yahudi. Tapi kan kalau punya KTP kan tidak ada agama Yahudi kan. Yang ada hanya 6. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Tuh. Oleh karena itu ketika dia membuat KTP, Anda agamanya apa? Tidak ada di sini. Lalu disuruh memilih. Ya, dia memilih agama Islam. Tuh. Jadi ya karena secara teologis dia lebih dekat dengan ajaran agama Islam. Karena dia punya Tuhan Ahad, tunggal ya. Cuma bedanya adalah Tuhan orang Yahudi itu hanya untuk orang Yahudi. Ya Pak Khairin ya? Ya Tuhan orang Yahudi itu hanya untuk orang Yahudi, bukan untuk kita kan gitu kan. Tuh. Sementara Tuhan kita itu adalah untuk semua kan gitu ya. Nah. Jadi ada sebuah konsep yang disampaikan oleh Raja Perlis itu kepada saya. Sekarang kami di Malaysia juga menyadari bahwa
umat Islam harus memperhatikan masalah ekonomi. Tuh. Dan sebelumnya saya juga diundang makan malam oleh mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Di dalam konsep yang diusung oleh Menteri Besar Perlis itu konsep kebersamaan yang seperti disampaikan oleh Pak Suhaji, apa namanya? Apa nama itu Pak Azrul? Closed loop ya, closed loop ekonomi. Ya. Jadi ekonomi di antara kita saya gitu. Nah, kalau seandainya misalkan kita butuh beras, beli ke berasnya Pak Dir Samsudin gitu ya. Kita butuh kambing, beli kambingnya ke Pak Suhaji. Di antara kita closed loop ekonomi namanya itu. Itu ekonomi kita akan kuat itu ya. Tuh, dan ekonomi umat Islam ini akan maju itu. Nah, Raja Perlis ini bilang sama saya, ada sebuah paradigma baru yang kami usung dan kami kembangkan di Perlis. Apa itu tuanku Raja? Namanya buy the Muslim product first. Belilah produk-produk orang Islam yang pertama sekali. Jadi kalau masih ada produk orang Islam, ya belilah produk orang Islam itu pertama sekali itu. Kalau kita perkecil, kalau masih ada produk-produk orang Muhammadiyah, ya belilah produk-produk orang Muhammadiyah tersebut gitu. Nah, kalau tidak ada di kalangan Muhammadiyah, ya dicari di kalangan umat nih. Kalau ada di NU kita beli di NU, kalau ada di Persis kita beli di Persis, kalau ada di Al-Wasliyah kita beli di Al-Wasliyah gitu. Nah, dan kalau seandainya umat ini pola belanjanya seperti itu, maka menurut saya orang terkaya di negeri ini ya beragama Islam. Tuh, ini contoh saya buktikan ya, saya buktikan ini secara empirik. Siapa orang terkaya di negeri ini? Adik kakak dari etnis Cina. Kekayaannya itu kalau digabung sekitar 560 triliun. Bapak berapa duitnya sekarang nih kira-kira? Ini adik kakak ini 560. Kalau nggak salah adiknya lebih kaya dari kakaknya. Dan adiknya nih saya baca beberapa hari yang lalu dia masuk kalau nggak 55 orang terkaya di dunia. Yang namanya Robert Hartono itu. Dia termasuk dalam 50 atau 55 orang terkaya di dunia. Pertanyaannya, siapa yang buat dia kaya Pak Nrabas? Ternyata yang buat dia kaya itu adalah kita. Gitu. Apa emangnya bisnisnya Pak Nrabas? Dia bisnisnya rokok. Bisnisnya rokok itu. Apa nama perusahaan rokoknya? Jarum. Tuh. Berapa jumlah perokok di negeri ini? Jumlah perokok di negeri ini antara 60 sampai 70 juta perokok. Nah, berapa? Teman saya tanya, kamu berapa bungkus satu hari? 2, kadang-kadang 2-3 bungkus, 2-3 bungkus, 3-3 bungkus kan? Kemarin ada anak pesantren kecil. Saya lihat di YouTube. Ya pernah lihat ya? Berapa dia sehari? 2 bungkus sehari. Anak pesantren kecil. Pakai sarung dia, apa itu kan? Pakai sarung. Jadi apa namanya? Kalau satu bungkus saja 20.000 ya, satu bungkus ya. 60 juta perokok dikalikan 20.000. Berapa itu? Itu sehari ya, 20.000 sehari. Satu bungkus sehari kan 20.000. Berapa itu duit itu? Ini enggak usah lah, enggak usah 30.000, 20.000 aja. 20.000 aja coba berapa itu? Yang tolong 60 juta tadi ya, 60 juta kita apakan 10 juta enggak beragama Islam begitu ya. Berarti yang 50 juta beragama Islam.
50 juta beragama Islam, beli rokok satu bungkus sehari harganya 20.000. Berapa belanja uang yang kita belanjakan untuk beli rokok itu? 1 triliun loh. 1 triliun. Berarti 1 tahun berapa uang yang kita belanjakan untuk rokok? 366 triliun. Untung saja 10%. Berarti 36,6 triliun. 10 tahun duit kita menjadi 366 triliun. Kalau kita punya duit 366 triliun 10 tahun, udah nomor 1 lah kita di negeri ini. Nah, cuma yang perokok di sini tuh Pak Azrul Tanjung. Yang namanya orang Muhammadiyah ini boleh dikatakan enggak perokok. Pak Ikhwan enggak merokok kan? Merokok enggak Pak Ikhwan? Sesekali itu. Kalau saya memang enggak perokok saya. Saya adalah korban perokok. Paru-paru saya terganggu. Dokternya bilang, "Bapak perokok ya?" Mana pula saya perokok. Yang perokok bapak saya enggak perokok. Yang perokok teman-teman saya. Oh, jadi kalau begitu bapak ini perokok pasif. Tuh. Nah, oleh itu ke dalam kesimpulan saya, yang punya probability besar untuk menjadi organisasi terkaya itu NU menurut saya. Yang punya probability untuk kaya itu. Taruhlah misalkan ya 50 juta itu, ya orang Muhammadiyah kan sedikit tuh ya. 50 juta orang NU beli rokok 1 triliun 1 bulan. Ya. Berapa 30 triliun satu hari ya, 1 triliun 1 hari, 30 triliun 1 bulan, 360 triliun gitu. Nah, jadi kesimpulan saya Bapak dan Ibu ya, saya tidak ingin mengembangkan sentimen ras ya, dan saya juga tidak ingin mengembangkan sentimen agama. Kenapa nasib kita kayak begini Pak Anrabas? Ini kan wajah-wajah miskin semua nih, maaf saja nih ya. Wajah miskin semua dia. Ya kayak dikit lah, kayak dikit. Tapi saya lihat saya tadi sempat tanya, ada nggak Lamborghini di luar? Nggak ada Lamborghini. Nggak ada mobil Lamborghini tadi di luar. Nggak ada helikopter yang mendarat di atas ini kan gitu ya. Saya ini merindukan dia satu masa, meskipun saya sudah nggak ada ya. Itu yang nama ketua PP Muhammadiyah itu. Ya kalau ke airport jangan nunggu di ruang tunggu itu. Ya dia pergi dia mau terbang kemana ya terserah dia aja gitu kan, karena kita sudah punya jet pribadi untuk ketua umum kita. Aisyah dibeliin 1, ketua satu, itu maunya saya ya. Bisa nggak Pak Anrabas? Maaf ya, kalau maulah ya, ini ada Karl Marx namanya ya. Karl Marx itu marahin tak ampun sama para kapitalis itu. Karena para kapitalis itu menurut Karl Marx itu ya adalah orang-orang yang rakus dan tamak gitu, yang hanya memikirkan dirinya dan tidak mau memikirkan orang lain. Jadi Karl Marx ini sebenarnya pandangannya sesuai juga dengan ajaran agama Islam. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dalam surah Al-Qasas ya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Silakanlah engkau rebut akhiratmu dengan karunia-karunia yang sudah saya berikan kepada kamu. Silakan kamu rebut akhirat kamu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu jangan lupa terhadap nasib kamu di dunia. Nah, artinya kita harus berusaha untuk mendapatkan profit. Artinya kita berbisnis. Dan kata Nabi 10 pintu rezeki, 9 melalui tijarah. Jadi menjadi pegawai negeri di sini, menjadi tentara di sini, menjadi pegawai bank di sini. Sementara di yang 9 ini kita ini enggak terjun gitu. Nah, beberapa hari yang lalu Pak Yusuf Kalla di depan Kahmi atau Ijmi ya? Di depan Ijmi, di depan forum Ijmi ya, mengeluh.
Apa yang beliau keluhkan? Yang beliau keluhkan itu adalah keadaan ekonomi umat ini. Sekitar sebulan yang lalu beliau telepon saya, Pak Drabas, ini bagaimana ini umat ini, gitu kan? Kenapa Pak JK? Ya ekonominya lemah sekali katanya kan ya. Nah, beliau ungkap lagi di depan ICMI kan, kita ini 86,8%, kita bulatkan saja menjadi 90%. Kita 90%. Tetapi di 10 orang terkaya, masa hanya 1 yang beragama Islam? Yang 9-nya tidak beragama Islam, yang 1 keturunan India, yang 8 keturunan dari etnis Cina. Cina itu kata Pak Ciputra yang juga orang Cina ya, kata beliau jumlah orang Cina di negeri ini itu hanya 3% dari jumlah penduduk. Tapi kata Pak JK jumlah orang Cina di negeri ini 4,5%. Tuh 4,5% ya. Jadi Cina jumlahnya hanya 4,5%, representasinya di 10 orang terkaya 8. Tuh, kita 90%, 86,8%, representasinya 1. Di 20 orang terkaya Bapak dan Ibu, yang beragama Islamnya 2. 1 penduduk asli, 1 keturunan. Yang penduduk asli itu namanya Khairul Tanjung. Yang keturunan itu adalah kakak kandung dari Erick Thohir, Garibaldi Thohir. Erick Thohir itu Cina. Nah, dulu ada orang namanya Pak Yunus Yahya, Cina. Nama Cinanya saya tidak tahu ya. Pak Yunus Yahya ini berjuang dengan Pak Lukman Harun untuk bagaimana membuat negeri ini aman, tentram, damai. Dalam kesimpulan Pak Yunus ya, kalau negeri ini mau aman, tentram dan damai, di antaranya nih ya, ini Cina-Cina ini harus menjadi orang yang beragama Islam gitu. Ini dalam kesimpulan Pak Yunus Yahya ya. Kenapa beliau bisa berkesimpulan seperti itu? Karena beliau melihat ke dunia luar. Di Thailand, Bapak dan Ibu kalau mau tahu ya, itu ekonomi Thailand itu juga dikuasai oleh orang Cina. Itu ada perdana menteri, adik kakak itu, Shinawatra kalau salah. Siapa namanya lengkap? Hah? Thaksin Shinawatra, Cina itu. Ditumbangkan oleh tentara kan. Kemudian adiknya Shinawatra juga perempuan Cina. Tapi di sana orang tidak bicara agama karena agama orang Cina di Thailand sama dengan agama penduduk asli, sama-sama Buddha. Di Filipina itu ada namanya Corazon Aquino. Sekarang anaknya menjadi juga presiden. Siapa? Apa Aquino itu? Sekarang anaknya Marcos. Hah? Anak Marcos kan, sebelum anak Marcos ini kan anaknya si Corazon Aquino Cina. Pertanyaannya kenapa kok mereka bisa tampil? Karena agama orang Cina di Filipina Katolik. Kata Yunus Yahya, ini bukan kata saya nih ya, jangan salah tafsir pula nih. Ini kata Yunus Yahya. Kenapa di sana aman-aman saja? Karena agama orang Cina, di sini kan orang Cina merasa didiskriminasi gitu ya. Kenapa dia di sana tidak? Ya karena agamanya sama dengan majority. Gitu. Di sini orang Cina tidak beragama Islam. Di Malaysia juga tidak beragama Islam. Oleh karena itu Yunus Yahya berusaha untuk bagaimana caranya kita bisa berdakwah kepada etnis Cina. Maka dibuatlah masjid di Jalan Lao Tse. Di mana tuh? Sawah Besar ya? Di Pasar Baru, Lao Tse kan? Itu apa nama masjid itu?
Nama masjidnya bukan. Nama masjidnya adalah toko Cina, toko Muhammadiyah yang dari etnis Cina di Bengkulu yang menjadi orang terkaya di zaman Soekarno. Karim Ui Ching-hin. Masjid itu diberi nama Masjid Karim Ui. Karim Ui ini nama aslinya Ui Ching-hin. Tuh. Oleh karena itu bagi saya ya sudahlah, karena ini sudah fakta dan realita ya. Ya kita tidak ingin, meskipun kita berbeda agama, berbeda keyakinan dengan teman-teman kita yang kaya-kaya raya itu, ya kita tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan. Tuh. Nah, Pak Yusuf Kalla mengekspos data dan fakta ini. Data dan fakta ini sifatnya terbuka karena ada dimuat di majalah Forbes. Majalah Forbes itu sebuah majalah yang salah satu isinya itu adalah mengamati orang-orang kaya di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, jadi yang dikatakan oleh Pak JK itu adalah data dan fakta yang diekspos oleh majalah Forbes. Majalah Forbes itu majalah dunia gitu, bukan majalah yang diterbitkan di negeri, majalah dunia. Nah, di situ kata Pak Yusuf Kalla, dari 100 orang terkaya di negeri ini hanya 15 orang yang beragama Islam. Tuh. Nah, kalau di 10 orang terkaya satu, saya hitung tuh kekayaannya Pak Khairul Tanjung. Lalu kekayaan Pak Khairul Tanjung saya bagi dengan kekayaan total 10 orang terkaya. Saya kalikan 100%, itu hanya 8%. Antara 6 sampai mungkin sekarang tinggal 6. Antara 6 dan 8%. Kita jumlahnya 90%, tapi nilai ekonomi yang ada di tangan umat Islam di ekonomi lapis atas itu hanya antara 6 sampai 8%. Mengenaskan itu apa tidak? Kalau bagi saya mengenaskan. Malahan saya menyatakan itu adalah sebuah ketidakadilan secara proporsional. Mestinya secara proporsional karena jumlah umat Islam 90%, maka nilai ekonomi di puncak piramid itu 90% ada di tangan umat. Tapi ternyata terbalik. Malahan 10% menguasai 90%. Yang 90% hanya 10%. Tuh. Sementara dalam teorinya Bapak dan Ibu, ini Muhammadiyah ini begini ya. Muhammadiyah ini gerakan Islam, semua kita tahu. Kedua, Muhammadiyah itu gerakan tajwid, semua kita tahu. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah ma'ruf nahi munkar, semua kita tahu. Cuma yang agak kurang tahu dan kurang faham kita warga Muhammadiyah ini juga adalah gerakan ilmu. Oh, sudah tahu Pak Andrabas. Kalau sudah tahu, pertanyaan saya, ilmu itu hanya untuk ditaruh di kepala, di otak saja atau diimplementasikan? Karena ilmu itu isinya kebenaran. Kalau dalam ilmu itu tidak ada kebenaran, itu bukan ilmu namanya. Nah, contoh nih ya. Apa kata ilmu? Kata ilmu begini. Membeli banyak lebih murah daripada membeli sedikit. Benar gak tuh? Tuh. Membeli banyak lebih murah dari membeli sedikit. Pertanyaan saya, Muhammadiyah dari Sabang sampai Merauke punya kebutuhan yang sama. Lalu apakah orang Muhammadiyah itu membeli dalam partai besar atau membeli dalam partai kecil? Partai kecil karena dia beli sendiri. Dia beli sendiri. PTM ini beli sendiri, PTM ini beli sendiri, PTM ini beli sendiri, rumah sakit ini beli sendiri, rumah sakit ini beli sendiri, rumah sakit ini beli sendiri. Kata salah seorang dokter yang tahu tentang Muhammadiyah bilang sama saya begini, Pak Andrabas, ini bagaimana Muhammadiyah ini? Ada apa Pak? Masa dapat diskon obat hanya 15%? Mestinya bisa 40% Pak Andrabas. Aku bisa begitu? Ya karena masing-masing beli sendiri gitu. Tuh, masing-masing beli sendiri.
Coba beli secara bersama-sama, 40% diskonnya Pak Antrabas. Saya bingung juga. Kalau begitu orang Muhammadiyah ini pintar apa bodoh? Itu. Ya kalau manusia bodoh itu. Nah, timbul lagi pertanyaan, mau nggak orang Muhammadiyah dibilang bodoh? Enggak mau dong. Nah, siapa orang yang bodoh itu Pak Antrabas? Orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak membawa ilmu ke dalam hidup dan kehidupannya. Kalau begitu kesimpulannya adalah ternyata ilmu itu hanya ada di kampus, enggak dibawa ke dalam kehidupan berorganisasi. Tuh, salah seorang peneliti dari Jerman menyatakan begini, jumlah anggota Muhammadiyah dan simpatisannya 60 juta. Itu bukan saya yang ngomong, itu seorang peneliti dari Jerman. Dia punya kesimpulan orang Muhammadiyah dengan simpatisan itu minimal 60 juta. Bapak dan Ibu udah tahu mana yang maju Indonesia dengan Malaysia ekonominya? Majuan Malaysia. Mana yang maju Indonesia dengan Singapura? Majuan Singapura. Singapura itu penduduknya 6 juta di siang hari, 5 juta di malam hari. Di siang hari 6 juta, di malam hari 5 juta. Yang 1 juta kemana Pak Antrabas? Yang 1 juta pergi ke Johor, yang 1 juta itu pergi ke Batam. Dia warga negara apa? Warga negara Singapura, tapi kalau malam dia ke Johor. Kalau malam dia ke Batam. Karena jarak Batam ke apa itu? Singapura itu rasanya setengah jam ya. Setengah jam naik ferry itu cuma itu. Tuh. Jadi orang yang bermuhammadiyah di sini jumlah 60 juta, itu artinya 2 kali dari jumlah penduduk Malaysia. Tuh. 12 kali dari besarnya penduduk Singapura. Ini kan potensi ini. Tapi potensi ini tinggal hanya jadi potensi. Semestinya potensi ini kita transformasikan menjadi reality. Nah, saya suka ditertawakan oleh teman-teman saya tentang mimpi-mimpi saya ya untuk Muhammadiyah masa depan. Saya pengen begini Bapak dan Ibu, kalau kita terbang dari London ke New York, kita kan naik Lufthansa, Qantas, Singapore Airlines, Al-Ittihad. Nah, saya pengennya nanti tahun 2040-2050 orang itu kalau naik pesawat bukan naik Lufthansa lagi atau Qantas atau Singapore Airlines atau Al-Ittihad, tapi naik Muhammadiyah Airlines. Nah, teman-teman saya suka mentertawakan saya. Padahal apa yang saya sampaikan ini ya, ini sesuatu yang possible, sesuatu yang mungkin dan realistik. Bapak dan Ibu tahu, ini Pak Suhaji tadi mengaku, saya bukan pengusaha, saya adalah profesional. Apa beda pengusaha dengan profesional? Atau apa beda pengusaha dengan banker? Kalau banker, Pak Suhaji ini kan banker, dia look at the risk first. Dia akan melihat resiko pertama sekali. Yang namanya pegawai, kalau diajak berbisnis, dia look at the risk first. Dia akan melihat resiko. Kalau entrepreneur, cara pandangnya nggak begitu. Dia tidak look at the risk first, dia tidak akan melihat resiko terlebih dulu, tapi dia look at the opportunity first. Ada nggak opportunity? Kalau ada, dia sikat. Itu yang entrepreneur. Kalau Muhammadiyah ini dihuni oleh orang yang look at the risk first.
Jadi orang-orang Muhammad ini adalah orang-orang yang takut menghadapi resiko. Padahal dalam teorinya, semakin tinggi resiko, semakin tinggi return yang akan kita perdapat. Semakin rendah resiko, semakin rendah return yang kita perdapat. Kalau yang namanya pegawai itu tidak menanggung resiko. Jadi PNS bolos-bolos aja enggak apa-apa kan? Di akhir bulan dapat duit paling-paling berapa tuh? Kalau PNS berapa ya? 5 juta, 15 juta mungkin ya. Ya kalau jadi guru mungkin barangkali dengan TKD macam-macam di DKI ini mungkin 15 juta lah gitu kan. Tapi itulah. Khairul Tanjung ini punya kakak namanya Khairil Tanjung. Dan punya adik namanya Khairal Tanjung. Jadi Khairil, Khairul, Khairal. Khairil dan Khairul sama-sama dokter. Khairil dokter kebidanan, Khairul dokter gigi. Khairil yang kakaknya melamar di rumah sakit Islam Pondok Kopi yang saya direkturnya. Saya direkturnya waktu itu. Ini mantan direktur rumah sakit nih. Jangan Bapak kira saya ini orang sembarangan juga nih, kayak gitu, kacau juga nih. Saya tanya sama Pak Khairul, kenapa Pak Khairul enggak praktek seperti kakaknya? Kenapa Pak Khairul enggak praktek seperti kakaknya? Dia bilang begini, ini sampai hari ini enggak lupa saya itu ya. Susah cari duitnya Pak Rabas gitu katanya. Jadi dokter itu susah nyari duitnya. Sepanjang pengetahuan saya banyak sekali orang tua murid. Ini Pak Khairul contoh, Pak Azrul Tanjung aja nih. Pak Azrul Tanjung punya anak namanya Balkis. Balkis ingin jadi dokter, melamar di UPN. Iya kan ya? Banyak sekali orang tua murid kita, orang tua kita yang ingin anaknya jadi dokter. Tapi kata Khairul Tanjung, susah nyari duit jadi dokter itu katanya. Saya pikir-pikir benar juga ya. Saya akhir-akhir ini kan sering sakit lah ya. Wajah saya sehat apa enggak nih kira-kira wajahnya? Ini agak ceria karena pakai Kaf, mereknya produksinya apa? Wardah Kosmetik. Dan juga apa? Ya. Jadi di rumah sakit Pondok Indah itu fee dokter itu antara 425 sampai 725 lah. Kita ambil 500 saja lah untuk memudahkan hitungan ya. Fee dokter itu 5.000. Kalau dia dapat pasien 50 orang sehari itu udah capek tuh. Kita buat aja 50 sehari. Berapa dia ngantongin duit di hari tersebut? 50 kali 500.000 berarti 25 juta. Berapa dia ngantongin uang kalau seandainya dia praktek 30 hari? 750 juta sebulan. Berapa dia ngantongin duit kalau seandainya dia praktek 1 tahun? 9 miliar. Kita bulatkan saya 10 miliar untuk memudahkan hitungan ya. Jadi seorang dokter punya pendapatan 10 miliar setahun. Besar apa kecil? Besar. Tapi kalau menurut Khairul Tanjung itu kecil. Bagaimana logika dia? Logika dia begini. Kalau kakaknya punya pendapatan 10 miliar setahun. Lalu kakaknya ingin punya uang 1 triliun. Berapa tahun dia kakaknya harus praktek? Dia punya pendapatan 10 miliar setahun. Dia ingin punya duit 1 triliun. Berapa tahun dia harus praktek? 100 tahun. Khairul Tanjung itu punya kekayaan 60 triliun. Timbul pertanyaan, berapa tahun kakaknya harus praktek? Tentu 60 kali 100. 60 kali 100 berapa tuh? 6.000 tahun. Berarti praktek kakaknya sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, begitu logikanya. Itu yang entrepreneur. Apalagi dengan Robert Hartono, Michael Hartono kan 200 triliun. Kalau 200 triliun
kali 100 berapa tuh? 200 kali 100 berapa tuh? 200 kali 100 20.000 kan? Jadi kalau saya kakaknya harus punya uang 200 triliun, dia praktek 200.000 tahun, 200.000 tahun ya, 20.000 tahun. Ya, jadi dia praktek sebelum Nabi Adam alaihissalam barangkali ya. Dia praktek sebelum zaman Nabi Adam, dia sampai sekarang. Itu yang entrepreneur. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, ini karena waktu ini ya, saya ingin ya Muhammadiyah ini berubah. Kalau hari ini Muhammadiyah sangat didominasi oleh sebuah mentality yang saya sebut dengan employee mentality, mentalitas karyawan. Siapa itu karyawan, Pak Narbas? Karyawan adalah orang yang diupah, yang menghindari resiko. Tuh. Mau diapakan Pak Narbas dirubah? Ya menurut saya dirubah kepada entrepreneur mentality. Atau dalam bahasa apanya ya, kita harus lakukan hijrah ya, menghijrahkan. Tidak usah 100% ya, kalau 100% repot juga. 20% saja dari warga kita hijrahkan ya, dari employee mentality kepada entrepreneur mentality. Maka menurut saya tanpa membenci, tanpa memarahi ya kawan-kawan kita dari etnis Cina ya, kita akan unggul sendiri aja tuh secara alamiah tuh, tanpa menyakitin hati orang, tanpa menyinggung hati orang. Dan kalau saya kita memiliki entrepreneur mentality ya, karena kalau entrepreneur mentality itu apa dan Ibu filosofinya ya, ini kata Pak Yusuf Kalla sama saya ini, mentality pedagang itu begini Pak Narbas, musuh satu lebih banyak dari kawan 1.000. Tuh, musuh satu dalam dunia bisnis ya, itu lebih banyak dari kawan 1.000. Jadi kalau begitu mentalitinya entrepreneur itu adalah enggak mencari lawan, dia mencari musuh. Gitu. Tapi dia mencari teman, mencari mitra. Gitu. Nah, oleh karena itu kalaulah seandainya ini kita lakukan ya, maka dalam kesimpulan saya negeri ini akan aman, ini tidak kayak gini. Gitu. Makanya Pak Yusuf Kalla dikritik, tidak usah saya sebutkan namanya ya. Yusuf Kalla dituduh rasis karena menyatakan satu orang dari 10 orang terkaya satu yang beragama Islam, dianggap rasis. Saya bilang di mana pula rasisnya? Rasis itu secara definisi diartikan adalah membenci ya, membenci satu bangsa, membenci satu etnis gitu kan, membenci satu kelompok gitu kan. Jadi Pak JK dituduh rasis, saya terus terang tersinggung ya. Makanya saya kemarin membuat rilis ke media, JK dan Ciputa itu rasis atau pembela bangsa. So, sepanjang pengetahuan saya, kalau dia rasis ya, maka tentu dia akan membenci Cina. Tapi sepanjang pengetahuan saya, Pak JK itu bersahabat dan berteman dengan para Cina itu. Ada nggak contohnya Pak Narbas? Ada nggak bukti-bukti yang bisa Pak Narbas ungkap sebagai apa namanya? Bisa, ini saya buka ini. Yang namanya Yusuf Kalla itu punya teman akrab. Kayak saya dengan Pak Suhaji, kayak saya dengan Pak Azul, dekat. Namanya Sofyan Wanandi. Sofyan Wanandi ini begitu dia lahir itu dia diberi nama ya Lim Bian Kun, orang Solok Sumatera Barat. Itu kalau dari namanya jelas bukan asli Minang itu ya.
Lim Bian Kit gitu tuh. Ini Lim Bian Kun ini. Itu. Nah, dan ada juga seorang tokoh yang orang kaya juga di negeri ini, tapi sudah meninggal, namanya Ciputra. Ciputra ini teman akrab dari Pak Yusuf Kalla. Siapa Ciputra ini? Ciputra ini nama lahirnya, nama kecil itu Chie Chin Huan. Lalu menuduh si Pak Yusuf Kalla rasis, ini menurut saya ndak empirik. Ndak empirik ya. Jadi saya membuat rilis, tetapi bingung juga saya, rilis saya juga hanya beberapa media saja yang memuat. Media Republika memuat, Kumparan memuat ya. Itu beberapa saja yang memuat, yang lain tidak memuat gitu. Ya karena ini orang menghubungkannya dengan Pilpres. Seorang ingin Yusuf Kalla ini namanya jatuh, ya kan? Mereka ingin melakukan usaha pembusukan terhadap nama Yusuf Kalla sebagai seorang rasis gitu kan ya? Nah, ya saya tidak terima, saya buat judulnya nih. JK dan Ciputra rasis atau pembelah bangsa. Dalam kesimpulan saya adalah JK dan Ciputra sama-sama pembela bangsa. Nah, di bagian akhir ya. Lalu apa yang harus kita lakukan Pak Andrabas? Kita harus menghijrahkan umat kita, terutama warga Muhammadiyah ini ya, dari employee mentality kepada entrepreneur mentality. Tapi untuk menghijrahkannya nggak mudah. Yang menyatakan tidak mudah ini bukan saya. Yang menyatakan tidak mudah ini namanya Insinyur Ciputra, yang tadi nama asli itu adalah Chie Chin Huan ini. Chie Chin Huan ini prihatin. Apa yang membuat dia prihatin? Yang membuat dia prihatin, ekonomi dari penduduk asli ini ya masih lemah gitu. Jadi Ciputra yang etnisitinya adalah Chinese prihatin dengan keadaan umat Islam. JK yang juga umat Islam prihatin dengan umat Islam, sama-sama prihatin, dan kedua-duanya sama-sama menawarkan konsep. Kata Pak JK, umat Islam itu sudah benar ingin menegakkan sunnah Nabi, tapi sunnah Nabi yang ditegakkan itu jangan hanya poligami gitu. Kan ada yang bilang tuh, kok kamu 1, 2, 3, ini kan sunnah Nabi gitu. Yang diinginkan oleh Pak JK itu sunnah Nabi itu kan pedagang gitu, bisnismen tuh. Nah, Ciputra ini juga ingin seperti itu. Umat Islam ini kalau bisa juga, bukan bilang orang Islam tapi penduduk asli. Kalau penduduk asli itu kan biasa orang Islam itu kan ya. Cuma untuk memajukan ekonomi penduduk asli ini, kata Pak Ciputra, tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Ini berarti China nih, belum Cina nih ya. Nasionalisme tinggi sekali nih. Dia bilang untuk mencetak entrepreneur itu 3 syarat. Yang pertama orang tua, yang namanya penduduk asli nggak punya. Yang kedua lingkungan, yang namanya penduduk asli nggak punya. Yang ketiga guru, yang namanya penduduk asli nggak punya. Bukan kata saya, kata Ciputra itu. Lalu ditanya oleh wartawan, lalu apa yang dilakukan Pak? Saya akan bersurat kepada Pak Presiden dan kepada Pak Yusuf Kalla. Waktu itu beliau masih hidup ya. Saya akan bersurat. Apa isi suratnya Pak? Saya akan meminta, kan di negeri kita 20% APBN itu adalah untuk pendidikan, 1/5. Jadi berarti kalau APBN kita 3,1 triliun, 3.100 triliun, 3.000 triliun saja lah ya. Berarti 600 triliun anggaran dialokasikan untuk pendidikan. Nah, saya akan meminta, kata Ciputra,
supaya sebagian besar dia alokasikan untuk mencetak entrepreneur. Menurut saya Muhammadiyah kan sudah punya sekolah. Mbok ya jangan sekolah kita ini dikelola seperti yang sudah-sudah itu gitu. So, sekolah kita yang kita selenggarakan selama ini sepanjang pengetahuan saya ya hanya bisa meluluskan lulusan pencari kerja. Tuh. Yang diinginkan oleh Pak Ciputra ini adalah kita bisa mencetak lulusan-lulusan pencipta lapangan kerja. Pak Ciputra membuat universitas namanya Ciputra University di Surabaya. Sofyan Wanandi CS membuat Prasetya Mulia di Jakarta. Muhammadiyah membuat PTM dan PTA. Tapi beda. Di PTM kewirausahaan hanya diajarkan 1 semester atau 2 semester. Semester pertama yang ngajar kewirausahaan itu, entrepreneurship itu, dosen yang tidak punya bisnis. Fokus jadi dosen. UTS memberi perspektif tentang pentingnya kewirausahaan. UTS. Setelah UTS, yang ngajar bukan dia lagi. Si dosen tadi duduk di samping, duduk di sudut. Yang ngajar tuh para praktisi bisnis, banker, punya perusahaan ini, punya perusahaan itu, punya perusahaan ini, punya perusahaan itu, datang ke kampus pakai Mercedes, pakai baby Benz. Di tempat saya beri kuliah ada dosen kewirausahaan naiknya kadang-kadang naik pakai sepeda dia. Nggak memotivasi gitu kan. Tuh. Oleh karena itu saya sarankan sama Pak Anies Baswedan waktu itu dia menjadi Menteri Pendidikan. Datang sini nih. Pak Anies, tugas Pak Anies adalah bagaimana Pak Anies bisa mencetak lulusan-lulusan pencipta lapangan kerja. Bagaimana caranya Pak Ros? Saya ingat pesan Pak Air Fahrudin pada saya ya. Saya ini mengembangkan konsep Islami, konsep kampus Islami. Waktu saya jadi PR2 di IKIP Muhammadiyah Jakarta, saya sekarang jadi UAMKA. Kata Pak R sama saya begini, dia panggil saya Di Abbas. Kalau Di Abbas itu punya keinginan dan Di Abbas itu ingin orang-orang itu mengikuti apa yang menjadi keinginan Pak Abbas, maka buatlah orang-orang itu menjadi biasa dan terbiasa dengan yang Di Abbas inginkan. Tuh. Karena saya ingin mereka berbusana muslimah, ya biasakan mereka berbusana muslimah. Dan hari ini karena sudah berbusana muslimah semua, yang saya inginkan bukan itu lagi. Yang saya inginkan itu adalah bagaimana caranya supaya anak-anak didik kita ini terbiasa dengan dunia bisnis. Bisa berbisnis, oleh karena itu harus dibiasakan. Bagaimana membiasakannya? Sekali seminggu yang berjualan dan berdagang di kantin itu jangan si abang-abang, si empok-empok lagi. Sekali seminggu saja. Dari kelas 1 SD. Kalau satu kali seminggu anak-anak kita ajar berbisnis, setahun dia punya pengalaman 500 hari berbisnis. Tamat SD dia punya pengalaman 300 hari berbisnis. Tamat SMA dia punya pengalaman 600 hari berbisnis. Tamat perguruan tinggi dia punya pengalaman 800 hari berbisnis. Dalam benak saya ya, kalau ada seorang anak punya pengalaman berbisnis sudah lebih dari 2 tahun, maka mentalitinya menurut saya tidak lagi employee mentality, tapi akan berpindah kepada entrepreneur mentality. Minimal kalau tidak entrepreneur mentality, intrapreneur mentality. Apa beda entrepreneur dengan intrapreneur Pak Andrabas? Kalau entrepreneur dia lulus, dia menciptakan lapangan kerja, dia akan buka bisnis sendiri. Kalau intrapreneur dia tidak menciptakan lapangan kerja, tapi dia bekerja di sebuah perusahaan, tetapi dia tampil dengan gagah. Dia akan bilang dengan si pemilik, dengan si owner, Pak, saya mau bekerja di perusahaan Bapak, tapi saya minta gaji 100 juta, 200 juta.
Nah, kalau seandainya ada orang yang datang kepada saya kayak begitu, saya suka itu. Saya akan tanya begini, kalau kamu minta gaji sama 100 juta, 200 juta, apa yang akan bisa kamu buat di perusahaan saya? Nah, dia akan bilang begini, saya akan buat total revenue perusahaan Bapak ini 2-3 kali lipat dari yang ada hari ini. Nah, kalau gitu kamu saya terima gitu. Nah, itu yang disebut dengan intrapreneur. Nah, saya sampaikan ini kepada Pak Anies. Pak Anies setuju dan dukung. Pak Anies setuju sekali dengan konsep saya ini. Cuma 2 bulan kemudian dia dipecat. Dia pecat, ya sudah. Saya datang ke Pak Yusuf Kalla, Pak JK, gimana nih Pak JK? Saya mengeluh. Apa Pak Andrabas? Ini bagaimana ini umat ini nih? Kok nggak ada yang kuat ekonominya ini? Nah, Pak JK bilang sama saya gini, Pak Andrabas, itu nggak bisa dipaksa-paksa Pak Andrabas. Itu udah bakat pembawaan. Ya saya percaya juga itu ya. Saya ini pencinta musik, tapi tidak pandai main gitar. Udah banyak gitar saya beli, tidak bisa saya, karena memang tidak ada bakat, gitu. Diajarin apa? Tidak bisa. Jadi kesimpulan saya, kalau Pak Azrul ini penyanyi, ini berbakat ya, tapi ada teorinya. Entrepreneur itu was born. Jadi kalau Pak JK itu menyimpulkan bahwa entrepreneur itu dilahirkan. Tapi menurut saya juga was made, juga bisa dicetak. Gitu. Atau pakai teori konvergensi, gabung kedua, ada bakat, ada pendidikan. Oleh karena itu menurut saya, kan jumlah mahasiswa Muhammadiyah itu 500.000. Cuma yang 500.000 ini kita berikan entrepreneur, apalagi sekolah-sekolah SD, SMP, SMA kita kasih materi entrepreneur ya. Dalam hitungan saya Bapak dan Ibu ya, Bapak suka atau tidak suka ya, tahun 2040-2050 negeri ini maju Bapak, asal tidak pecah aja negeri ini ya. Negeri ini akan menjadi negara maju. 4 besar. PricewaterhouseCoopers sudah membuat prediksi tahun 2040-2050 4 besar adik kuasa di dunia ini adalah pertama Cina nomor 1, India nomor 2, Amerika nomor 3, Indonesia nomor 4. Jadi Bapak suka atau tidak suka, negeri ini akan menjadi negara maju ini. Tuh, kalau hari ini Bapak menonton Manchester United lawan Liverpool, Real Madrid lawan Barcelona, tadi disebut Barcelona, enggak lagi Pak, tahun 2040-2050 tuh Eropa itu sudah sepi Pak. Udah ditinggalkan orang. Orang enggak nonton lagi Manchester United lawan Liverpool. Orang akan menonton Manchester United lawan Persebaya, karena pusat peradaban dan kemajuan itu sudah ke sini. Manchester United tidak akan mampu lagi membayar orang seperti Ronaldo. Barcelona akan mampu lagi membayar orang seperti Lionel Messi. Cuma pertanyaan saya adalah, ketika negara ini menjadi negara maju, ketika negara ini menjadi salah satu negara adikuasa di dunia, siapa yang menjadi penentu di negeri ini? Dalam kesimpulan saya, bukan kita. Tidak percaya saya kita. Kenapa begitu Pak Mas? So yang akan menjadi penentu di satu negeri ini menurut teorinya di mana saja, menurut Profesor Dr. Jeffrey Winters dan dalam bukunya Oligarki, dan Noam Chomsky dalam bukunya Who Rule the World, yang menjadi penentu di satu negara itu Pak adalah orang yang memiliki sumber daya material di negara tersebut, atau orang yang memiliki kapital, pemilik kapital jadi penentu. Di Amerika siapa Pak Andrabas milik kapital? Yahudi. Di sini siapa Pak Andrabas? Kan kalau kita ada etnis Cina, tidak bisa diingkari. Siapa yang maju menjadi pilpres, capres dan cawapres, kalau tidak di backup oleh pemilik kapital, tidak akan jadi, yakin saya.
Bahkan yang sekarang punya peluang untuk menjadi capres bisa terjungkal ini oleh duit ini, terjungkal, gitu kan ya. Oleh karena itu saya mau mengakhiri ini ya, karena udah stres juga nih, stres juga. Mau nggak kita berubah? Ya menurut saya mau. Tapi mari kita merubah hidup kita ini tanpa ada keresahan dan kegaduhan. Jadi strategi kita bukannya mengecilkan yang besar. Jangan ada niat dari kita ya untuk mengecilkan usaha-usaha besar dari para konglomerat hari ini. Jangan. Yang kita usahakan adalah bagaimana membesarkan yang kecil. Jadi kalau bentuk masyarakat kita hari ini kayak piramid gini ya, piramid itu kecil di atas, di bawah, di tengah agak besar, yang paling besar itu kan di bawah, dan kita ada di bawah nih. Kita transformasikan umat kita dari bentuk piramid ini ya kepada bentuk belah ketupat kayak gini nih. Kecil di atas, besar di tengah, kecil di bawah. Menurut orang yang wajahnya agak mirip dengan saya, atau wajah saya agak mirip dengan dia, siapa tuh kira-kira ya? Siapa yang wajahnya agak mirip dengan saya atau wajah saya mirip dengan dia? Enggak, siapa? Siapa? Saya kasih Bapak duit 50.000 ya. Ini yang menerima mantan anggota DPR 50.000. Ya karena kata orang saya agak mirip, ada agak mirip-miripnya dikit tuh ya. Ya, tapi itu uang 50.000 itu bagi lo sangat kecil sekali, tapi artinya besar tuh Pak ya. Bentuk piramid, bentuk belakang itu gini ya. Di atas cukup 2%, di tengah 95%, di bawah 3%. Kalau ini terjadi, maka nanti dia akan bergeser lagi ke bentuk ketiga. Bentuk gunungan. Gunungan gitu ya. Tumpul di bawahnya kan? Kalau udah tumpul di bawahnya, inilah zaman dan era yang pernah dialami oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di mana di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah kesulitan mencari orang yang mau menerima zakat. Karena setiap dia datangin orang itu bilang, saya tidak berhak terima zakat, saya tidak berhak terima zakat. Gitu. Nah Bapak dan Ibu, dan inilah makanya tujuan Muhammadiyah itu apa? Siapa yang dapat menjawab pertanyaan saya ini, coba jelaskan maksud dan tujuan Muhammadiyah apa? Coba Bapak bisa Pak? Ya Pak, Bapak dari mana sih? Oh masih Islam, saya kasih Bapak 50.000 juga ya. So banyak sekali di amak-amak usaha Muhammadiyah itu ya, yang nggak tahu, dia buat-buat aja. Tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu bukan tujuan mah. Itu tujuan adalah menegakkan dan mentinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Inilah Bapak dan Ibu ya, karena Bapak dan Ibu sudah letih juga mendengar ceramah omongan saya ya. Cuma saya harapkan mari kita gelorakan ya semangat berekonomi dan berbisnis ini. Dan kalau ada di antara Bapak dan Ibu yang punya usaha, tolong komunikasikan dengan Kang Cecep, Cepi, bedi bentar. Nah ini ya. Dan ini saya bingung juga ini. Ini kenapa tidak ada apanya di sini? Kenapa tidak ada mereknya? Oh itu, ini merek, ini punya siapa ini? Ya kan nama punya Muhammadiyah, kenapa enggak bawa mana? Apa? Expired Bu ya, yang masuk ke PP ini. Ini punya siapa? Punya Muhammadiyah. Punya Muhammadiyah? Turunan dari Sudi. Hah? Turunan dari Sudi. Warga Muhammadiyah kan? Ya kalau warga Muhammadiyah dipromosikan saja. Inilah yang saya kurang suka ini ya.
Begini Bapak dan Ibu, ini kita kalau mau maju ya, ada dua model memanjat batang pinang. Memanjat batang pinang di Minangkabau dengan memanjat batang pinang di Jawa. Kalau di Minangkabau itu manjat batang pinang itu masih individual, masing-masing memanjat gitu. Begitu ada yang di atas mau apa, mau memegang apa tuh, ditarik celananya, melorot ke bawah semuanya melorot ke bawah, sehingga semua nggak dapat gitu ya. Kalau di Jawa ini saya lihat kumpul 7 orang 8 orang saling injak menginjak, yang besar badannya di bawah gitu kan ya, terus ke atas. Lalu nanti dapat hadiahnya dia bagi saya bersama-sama. Nah, begitu juga dengan Muhammadiyah ya. Karena bagi saya begini, Muhammadiyah periode awal itu Bapak 46% pengusaha Pak. Muhammadiyah periode awal itu 46 pengusaha. Muhammadiyah periode sekarang ini 13 yang dipilih muktamar, tak satu pun yang pengusaha itu. Tak satu pun. Gitu. Dalam benak saya Buya Syafi'i Ma'arif bilang begini, ikan busuk dari mana? Kata Buya Syafi'i Ma'arif, ikan busuk di kepalanya. Nah, kalau seandainya di PP ini tidak ada yang punya apa ekonomi, ya nggak bakal maju ini. Nah, untunglah, masih untung ini, filsafat untung ya. Untung PP punya pembantu, namanya majlis dan lembah. Nah, sekarang majlis-majlis ini diisi oleh orang-orang yang yang ada yang profesional, yang bilang Pak Suhaji tadi ada yang praktisi. Nah, rasa-rasanya ini insya Allah ya Muhammadiyah ke depan ini akan jauh lebih baik dari hari ini ya. Dan nanti kita ya kalau mengundang ketua PP Muhammadiyah ya ini terpaksa gedungnya kita robah karena harus ada lapang helikopter helipadnya di atas. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.